Oke, jadi di sini aku sudah bersama adik-adik dari organisasi Paskibra SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Kebetulan di sini mereka ini adalah anggota inti. Oke, jadi di sini kita bakal dengerin cerita dari mereka tentang bagaimana mereka mengatur organisasi ini dari segi anggota ke divisi, lalu bagaimana cara mereka menghadapi tantangan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan. Namun sebelumnya mereka akan perkenalan dahulu. Baik, pertama perkenalkan nama saya Siti Janeta Abdul Wahab sebagai Ketua Paskibra Semantik periode 2024-2025. Lalu ada saya Dita Rianti Amalia Usu, saya menjabat sebagai Sekretaris 1. Saya Talia Putri Bardiani Suge, Sekretaris 2. Oke, dan saya adalah Agung Sastra Putra Maliki sebagai Korlap. Saya Muhammad Kadrian Sakadarudin sebagai Bendahara 2. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih susunan struktur kalian dan jelaskan visi misi kalian? Baik, untuk struktur divisi itu yang pertama ketua, setelah itu ada korlap, sekre 1, sekre 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Setelah itu kita masuk ke divisi. Divisi itu ada yang pertama divisi upacara. Setelah itu ada divisi PBB, divisi kesehatan, divisi humas, dan divisi siap lomba. Oke, untuk visi misinya saya bacakan. Yang pertama, visi organisasi itu menjadikan Paskibra SMA Negeri 3 Gorontalo yang memiliki sikap aktif, disiplin, bermoral, dan bertanggung jawab, serta berakhlak mulia. Untuk misi, yang pertama ada menjadikan anggota Paskibra sebagai insan yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua ada menciptakan kekompakan, disiplin, kepedulian, dan kerjasama anggota dalam melaksanakan kegiatan atau tugas-tugas Paskibra. Yang ketiga ada menumbuhkan sikap penghargaan kepada Sang Merah Putih dalam diri setiap anggota Paskibra. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan fisik dan mental anggota Paskibra agar dapat menghadapi tantangan dengan baik. Yang kelima, ada mengikuti berbagai kegiatan atau lomba yang bisa membawa nama baik Paskibra SMA Negeri 3 Gorontalo. Kalau dari kalian, apa saja proker kalian yang aktif saat ini? Terus, apakah proker yang lainnya itu sudah berjalan dengan baik? Jadi proker yang saat ini dijalankan yaitu melaksanakan latihan PBB setiap hari Rabu, Jumat dengan Sabtu, dan juga proker-proker yang sudah terlaksanakan seperti latkap dengan sekolah-sekolah yang di luar. Kalau bicara soal manajemen, misalnya kalian lagi ada kegiatan, bagaimana sih cara kalian mengatur jadwal atau waktu biar kegiatan itu berjalan dengan lancar? Oke, yang pertama cara agar kegiatan itu berjalan dengan lancar, orang itu bikin rundown sebelum acara itu dimulai. Kayak ada acara, tapi orang bikin susunan acara itu sebelum acara itu tiba. Jadinya setiap anggota atau setiap peran yang ada di kegiatan itu serta bagi. Nah, misalnya nih ya, kalian lagi ada di fase di mana kalian merasa organisasi ini lagi berantakan atau kalian sendiri lelah menghadapinya. Bagaimana cara kalian menyelesaikan tantangan begini? Oke, dari saya untuk menyelesaikan problem itu, saya memanggil teman-teman saya yang di dalam organisasi yang dimana kami melakukan evaluasi yang dimana membahas apa sih yang kurang dari kita gitu, kenapa begini gitu, emang kalian ada kesibukan apa, ada masalah apa gitu. Jadi kita akan cari masalah itu, lalu kita cari solusinya bersama-sama. Dan saya juga ingin menambahkan kalau ada di organisasi itu kayak misalnya tak acak atau apa begitu, biasa orang mau mengordinasikan kepada pembina ataupun senior lainnya. Oke, jadi kita di sini bersama ketua. Hai baru. Oke, kamu Janet sebagai ketua, gimana kamu rasanya mengatur anggota yang banyak? Terus kamu kalau ada keputusan begitu mau diambil keputusan sendiri atau dikomunikasi dulu dengan anggota yang lain? Terus kalau lagi ada masalah, bagaimana cara kamu menyelesaikan?
Oke, pertama-tama untuk rasanya itu, rasa mengatur anggota yang banyak itu, rasanya itu menurut saya itu tantangan karena dengan anggota yang banyak, kalau diatur itu agak susah. Jadi itu menurut saya itu tantangan buat saya. Nah, selanjutnya untuk mengambil keputusan itu, pertama-tama saya itu tidak boleh untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi kan kami dalam organisasi, jadi tentunya saya harus mendiskusikannya dulu dengan anggota. Setelah itu kalau untuk Cara menyelesaikan masalah. kalau untuk cara menyelesaikan masalah, yang pertama-tama harus komunikasi. Menurut saya komunikasi itu kunci dalam menyelesaikan masalah. Oke, makasih Janet. Oke, jadi di sini sudah ada Agung, dia sebagai korlap. Jadi Agung, korlap itu kan dikenal tegas di lapangan. Nah, bagaimana kalau misalnya di saat di lapangan itu tidak sesuai dengan rencana kamu? Nah, bagaimana cara kamu bakal memberitahu ke anggota atau yang lagi di tempat latihan agar mereka tidak tertekan atau merasa dongkol? Oke, yang pertama itu kalau misalkan tidak sesuai rencana, saya akan berdiskusi lagi bersama anggota-anggota, akan balik lagi ke tujuan awal. Terus untuk membuat mereka tidak tertekan dan dongkol itu, saya akan mencoba mencairkan suasana. Oke, semua gitu. Oke, terima kasih Agung. Oke, jadi kita di sini sudah bersama sekretaris 1 dan sekretaris 2. Nah, di sini Kak Syifa mau bertanya, menurut kamu mengapa sebuah jadwal dan absensi itu penting untuk kedisiplinan anggota dan biar kegiatan itu berjalan lancar? Nah, yang kedua, mengapa surat menyurat itu penting dalam manajemen sebuah organisasi? Oke, jadi mengapa absensi itu penting? Karena dari absensi tersebut kita bisa melihat kinerja anggota dan juga bisa menghindari kayak penundaan seperti kayak kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Nah, di situ pasti ada anggota yang pasti tidak ada kabar atau bagaimana. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi kita harus melakukan absensi dan itu untuk meningkatkan produktivitas anggota juga. Jadi surat menyurat itu sangat penting untuk memanage organisasi ini, yang dimana itu menjadikan arsip seperti dia tuh kayak ya mengadministrasi gitu dalam organisasi ke aturan, lalu profesionalis dari organisasi tersebut. Lalu di surat menyurat itu penting karena menjadi alat komunikasi sebagai kayak ada informasi dalam program kita yang kita jalankan. Lalu kita akan mengasih info ataupun apapun itu ke staf-staf sekolah dan juga organisasi lain. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini sudah ada bendahara kedua. Jadi misalnya kalian ini kalau lagi ada kegiatan yang butuh dana. Nah, biasanya dana itu dari mana yang kalian gunakan? Terus bagaimana cara kamu mengatur dana itu untuk tetap transparan dan cukup untuk keperluan kegiatan itu, seperti pada kebutuhan material, konsumsi dan lain-lain. Oke, jadi jika ada kegiatan kita biasanya memakai uang kas karena sebelumnya mengumpulkan uang kas itu per orang. Contohnya seperti kegiatan paskibraka tingkat sekolah. Dan cara mengatur dana agar tetap transparan dan cukup, yang kita lakukan adalah yang pertama, mencatat pemasukan dan pengeluaran secara detail. Yang kedua, menyimpan setiap transaksi berupa struk atau nota untuk setiap pengeluaran. Yang ketiga, laporan terbuka. Menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran pada saat MUBES seluruh organisasi. Oke, makasih. Dari obrolan tadi aku dengan mereka, aku bisa tangkap kalau pengelolaan manajemen organisasi itu bukan cuma soal teori semata, tetapi harus ada tanggung jawab dan kerjasama antar anggota. Semoga video ini bisa jadi motivasi bagi anak organisasi ya. Sekian dari aku, terima kasih. Semangat Asuka,